Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13. Kita sudah sampai Matius 13. Mulai ayat yang pertama, panjang ini sampai ayat 21. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak ada banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik katanya, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas
yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang pakai perumpamaan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mujizat, lalu orang Farisi mengatakan mujizat itu dilakukan dengan kuasa setan atau penghulu Beelzebul. Jadi karena orang terpengaruh dengan orang yang Farisi, mereka juga seperti orang Farisi itu tidak percaya. Nah, kemudian Yesus berbalik sekarang akan pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi bangsa Yahudi secara nasional tidak percaya kepada Mesias. Tetapi secara individu-individu masih banyak yang percaya. Di antaranya 12 murid itu. Sebetulnya 11 yang percaya itu. Tetapi secara nasional tidak percaya. Makanya Yesus lalu pergi ke bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu ke kota Diapolis atau 10 kota. Di sanalah Tuhan Yesus akan melayani nanti. Namun demikian bukan berarti orang Yahudi ditinggalkan secara mutlak, tidak juga. Karena masih membuat mujizat-mujizat, mengajar, dan ada orang Yahudi juga yang secara pribadi ada yang percaya. Nah, itu mengapa Yesus pakai perumpamaan. Dikatakan di situ juga, ini mungkin ini ayat yang mana ini? Ayat yang 11 ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itu tidak ya. Itu jadi kepada murid-murid itu diberi karunia untuk mengerti perumpamaan itu, nanti akan dijelaskan. Tetapi kepada mereka, yaitu orang Yahudi, lagi-lagi secara bangsa tidak. Lalu ayat 12 mengatakan, karena ini, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 12 ya. Jadi orang Yahudi tidak mempunyai, sehingga apapun yang ada padanya diambil. Tetapi murid-murid termasuk orang yang mempunyai, kepadanya ditambah lagi akan diberi sehingga berkelimpahan. Makanya Tuhan Yesus, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi orang Yahudi sudah menutup, tidak mengerti. Itu sesuai ayat 14 dengan nubuat Yesaya. Yesaya memang menubuatkan nanti
Mesias datang, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghidupkan orang mati, tetapi orang Yahudi tidak percaya. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian dijelaskan lagi lebih keras lagi di sini ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bangsa Yahudi lagi-lagi secara nasional pertobatan ditutup waktu itu. Tetapi secara pribadi banyak orang juga yang masih percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak akan ada lagi pertobatan nasional orang Yahudi, tidak, tertutup, kata Tuhan Yesus. Tetapi kepada murid-murid dikatakan berbahagialah matamu, ayat 16 ya, karena melihat dan telingamu karena mendengar. Malah diberitahukan bahwa murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias waktu itu adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini luar biasa. Nabi-nabi kepingin sekali dengar Mesias, tapi tidak bisa lihat. Mendengar tidak bisa dengar. Mau lihat mujizat tidak. Cuma mengharap saja, menubuatkan saja. Tetapi murid-murid Yesus melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, dan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga demikian. Kita telah mendengar dari kitab suci, Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, dan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita ini orang luar biasa. Nabi-nabi dulu ingin, tapi tidak bisa. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri hal yang luar biasa ini. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Kemudian setelah berapa hari? 40 hari naik ke surga. Yang kemarin kita peringati. Saudara dan saya lebih dari nabi-nabi yang kepingin melihat dan mengalami apa yang kita alami ini. Jadi Anda dan saya orang yang luar biasa. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita alami, apa yang kita ketahui melalui kitab suci, melalui pengajaran para hamba-hamba Tuhan, sehingga kita mengerti banyak firman Tuhan dan diharap semakin banyak mengerti. Karena tadi ya, kalau mempunyai semakin diberi dan melimpah. Tapi kalau tidak, dicabut, diambil apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami tergolong orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mendengar dan mengerti, sehingga kami, Tuhan, berkati dengan melimpah-limpah mengerti kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa dosa-dosa kami diampuni oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kemudian naik
ke surga. Terima kasih Tuhan atas pengalaman yang luar biasa, atas pengetahuan akan luar biasa ini. Jadikanlah kami orang yang bisa membagikan pengalaman kami kepada orang lain, yang Tuhan beri kelimpahan hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana, sehingga kami bisa membagikan hal ini kepada orang lain sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilisasi atau diam di rumah saja kalau tidak penting, tidak keluar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.